wabarakatuh. Halo semuanya. Pasti kalian sudah tidak asing dengan Candi Borobudur, Candi Prambanan, maupun peninggalan lain berupa prasasti dan lain sebagainya yang tersebar di Indonesia dan menjadi objek wisata yang populer. Nah, hal tersebut itu merupakan bukti bahwa pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia cukup besar dan menjadi salah satu pembentuk keanekaragaman budaya di tanah air Indonesia. Nah, maka dari itu, izinkan saya, Aisyah Lamanda, yang berasal dari SMA Negeri 96 Jakarta, kelas 10E, untuk menjelaskan mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, daripada nunggu lama lagi, yuk kita langsung ke pembahasannya. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu, barulah menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan juga bidang perdagangan. Melalui hubungan perdagangan, muncullah pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara kemudian memunculkan pembaruan besar. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno atau animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dan mempunyai kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Ada 5 teori pendukung yang cukup terkenal dalam menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama, ada teori kesatria, lalu ada teori Waisya, teori Brahmana, teori arus balik, dan yang terakhir ada teori Sudra. Yang pertama tadi ada teori kesatria. Menurut teori kesatria, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum militer atau prajurit dan bangsawan yang saat itu memegang kekuasaan di wilayah India. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan G.L. Mons. Teori ini menyatakan agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum kesatria yang melakukan ekspedisi militer ke Indonesia. Yang kedua ada teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Fromm yang berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama Hindu dan Buddha disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India dan bermukim di Nusantara yang secara spesifik merujuk kepada Indonesia atau Kepulauan Indonesia di masa sekarang. Ketiga, ada teori Brahmana. Teori Brahmana pertama kali dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha dibawa oleh kaum Brahmana dengan 2 cara, yaitu kaum Brahmana dari India diundang raja-raja Indonesia dan kaum Brahmana datang dari India bersama para pedagang ke Nusantara. Keempat, teori arus balik. Teori yang dikemukakan oleh V.D.K. Bosch menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang Indonesia yang pergi ke India dan ketika kembali dari India mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori yang terakhir atau teori yang kelima yaitu teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Indonesia. Akibat dari masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia membuat munculnya beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya kerajaan bercorak Hindu yang terkenal sekaligus tertua di Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Pulau Jawa yang berkuasa sekitar tahun 358 sampai abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh seorang Maharesi yaitu Raja Diraja Guru Jayasingwarman. Raja Diraja Guru merupakan Maharesi atau pendeta asal Salankayana India yang mengungsi ke Indonesia karena kerajaan asalnya ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Ia merupakan pemimpin para pengungsi asal kerajaan Palawa dan Calanjaya yang ingin mencari perlindungan akibat peperangan besar yang terjadi. Para pengungsi tersebut disetujui oleh Raja Dewa Warman VIII, Raja Salaka Nagara, untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum
Pemukiman tersebut kemudian diberi nama Tarumadesha atau Desa Taruma. Tarumadesha semakin berkembang hingga menjadi kota karena memiliki banyak pengunjung. Di mana sih letak kerajaan Tarumanegara? Nah, letak kerajaan Tarumanegara ada di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane yang kini menjadi wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura dengan wilayah kekuasaan yang hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi saat pemerintahan Raja Purnawarman. Di masa itu, masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Selain dari sisi perdagangan, Kerajaan Tarumanegara juga unggul dengan sarana pengairan, persawahan, dan perkembangan peternakan yang baik. Walaupun demikian, keruntuhan kerajaan tetap tak terelakkan. Mulai masa pemerintahan Raja Sundawarman, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah kurangnya pengawasan dan perlindungan dari Raja Sundawarman terhadap masalah-masalah di kerajaan dan tidak adanya putra dari Raja terakhir Tarumanegara yaitu Linggawarman. Keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara meninggalkan beberapa peninggalan termasuk prasasti-prasasti seperti Careten, Jambu, Pasir Awi, Kebun Kopi, Muara Cianten, Tugu, dan juga Lebak. Prasasti-prasasti ini memberikan gambaran mengenai kehidupan pada masa itu dan menunjukkan keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.